Yesus itu firman Tuhan dan keluarganya tahu ucapan Yesus adalah firman, tolong tunjukkan catatan ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai usia 30 tahun. Kalau bisa menunjukkan, Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasyah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Masyud MD ya, yang katanya pakar kristolog. Oke, teman-teman sekalian, kali ini itu ada pertanyaan-pertanyaan yang bagi saya itu adalah pertanyaan yang tak berbobot gitu ya. Dan juga ya pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dijawab gitu. Tetapi bagaimanapun ya kita harus bisa meluruskan gitu ya. Walaupun pertanyaannya salah, tapi kita harus bisa memberikan jawaban buat dia supaya mereka puas dan paham teman-teman sekalian tentang kekristenan. Nah, jadi sebelum saya menanggapi hal ini teman-teman, saya mengajak kita untuk menyimak dan mendengarkan videonya terlebih dahulu. Berikut video. Yesus itu firman Tuhan dan keluarganya tahu ucapan Yesus adalah firman, tolong tunjukkan catatan ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai usia 30 tahun. Kalau bisa menunjukkan, saya akan masuk Kristen. Ya, saya masuk Kristen secara tulus. Yang kedua, ya, kalau kamu bisa menunjukkan, nah itu di video itu ada di YouTube itu. Kalau bisa menunjukkan catatan ucapan Yesus usia 1 tahun sampai 30 tahun, potong kelingking jari saya. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan, berani enggak kelingking jarimu saya potong? Enggak berani, enggak ada yang tahu. Sampai sekarang pun seluruh orang Kristen di dunia, mulai yang tingkat awam sampai paus, tidak pernah ada catatan ya ucapan Yesus usia 1 tahun sampai usia 30 tahun. Ya, lihatlah kesombongannya teman-teman sekalian bahwa seluruh kalangan kekristenan mulai dari awam hingga sampai paus gitu katanya ya. Jadi ini sebenarnya bukan hanya Kristen Protestan tapi juga dilibatkannya Kristen Katolik di situ ya. Jadi dari orang awam sampai ke paus itu tidak bisa menjawab pertanyaannya ini. Nah, saya katakan di awal tadi teman-teman, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu tidak berbobot dan juga tidak bermakna sebenarnya. Nggak ada penting-pentingnya gitu loh pertanyaan demikian gitu ya. Jadi sama halnya ketika saya bertanya kepada Ustadz Masyud MD ini, ya coba tunjukkan kepada saya ayat di mana Muhammad disunat. Kalau Anda bisa menunjukkan itu, maka saya juga pun akan masuk agama Islam. Ya kurang lebih seperti itu misalnya. Nah tentu ayat ini kan tidak terdapat di Al-Quran. Atau tunjukkan kepada saya ayat yang mengatakan bahwa Muhammad pasti, sekali lagi ya, pasti, catat baik-baik, pasti masuk surga. Atau misalnya tunjukkan kepada saya ayat di mana Allah pernah bertemu dengan Muhammad. Tunjukkan ayatnya. Jadi tentu pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya Anda akan menganggapnya itu tidak penting dijawab karena bukan itu esensial dalam Islam. Bukan itu yang harus dicari dalam Islam gitu ya. Jadi sama ketika Anda menanyakan jika Yesus perkataan-perkataan Yesus itu adalah firman ya, dan tentu saja saudara-saudaranya orang tuanya tahu kalau ucapan-ucapan Yesus adalah firman, maka tunjukkanlah di mana gitu. Ya, di mana kata-kata atau firman Yesus mulai dari umur 1 tahun sampai umur 30 tahun. Nah, jadi ini bego sekali gitu loh. Ya, Anda menanyakan sesuatu hal yang apa namanya itu ya, yang tidak perlu dijawab gitu dan nggak ada maknanya gitu. Buat apa harus dicatat sedetail itu? Tapi Alkitab katakan teman-teman sekalian,
Jika semuanya dituliskan, apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jangankan perkataan di waktu kecil. Mak, saya lapar. Pak, saya mau mandi. Ya, mak, saya mau jalan-jalan gitu ya. Mak, saya mau doakan orang sakit gitu. Mak, saya pergi pelayanan gitu. Kalau semua ditulis barang itu, ya, itu hal-hal yang tidak penting. Tetapi yang dituliskan di dalam Alkitab, ya, belum dituliskan semua saja, teman-teman sekalian. Di Perjanjian Baru saja udah 27 Udah 27 kitab loh. Ya, yang dituliskan mengenai Yesus ya. Apalagi kalau ditulis sedetail yang diminta oleh Pak Ustadz Masud MD ini. Gitu. Oke teman-teman sekalian, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan kepada kita supaya ya menjelaskan sekaligus menjelaskan bahwa memang pertanyaan Pak Ustadz ini ya tidak berbobot ya. Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 25 teman-teman. Di Injil Yohanes ini dikatakan begini, di pasal 21 ayat 24 sampai 25 lah ya, kata penutup. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Saya bacakan sekali lagi supaya mengerti. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi teman-teman sekalian, tentu saja apa yang ditulis adalah hal-hal yang penting dan bermakna bagi umat Kristen sampai pada saat ini. Atau kepada dunia. Ya. Jadi yang inti yang harus dituliskan tentang Yesus adalah tentang kelahirannya. Mengapa? Karena itu sesuai dengan nubuatan dari para nabi. Tidak simsalabim. Ya. Lalu Yesus muncul langsung umur 30 tahun. Tidak. Karena nubuatan para nabi dia harus menjadi manusia. Kalau dia harus jadi manusia, maka dia tidak bisa ada begitu aja. Dia harus melewati proses seperti manusia pada umumnya. Artinya dia dikandung 9 bulan. Kemudian dia dilahirkan. Lalu dibesarkan. Ya, dia rasa lapar, rasa haus, rasa capek, ya, rasa ngantuk. Dia harus mengalami semuanya itu dulu. Karena dia adalah manusia 100%. Karena ada dua natur dalam diri Yesus. Natur ilahi dan natur manusia. Maka teman-teman sekalian, 100% apa yang dialami oleh manusia, itu dirasakan oleh Tuhan Yesus. Tapi ingat, satu hal. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ini yang membedakan dia dari semua manusia yang pernah ada di dunia ini. Tidak pernah berbuat dosa. Jadi kalau ada yang menyamakan dia dengan Adam, Yesus Kristus tidak bisa disetarakan dengan Adam. Adam jatuh dalam dosa, tapi Yesus Kristus tidak pernah jatuh di dalam dosa. Siapakah yang bisa membuktikan dari kalangan ustadz, termasuk Ustadz Masud MD ini, yang mengatakan bahwa Yesus Kristus pernah buat dosa? Silakan. Kalau Anda bisa membuktikan itu juga, saya akan tinggalkan Kristen. Ya, tapi saya tidak bilang masuk Islam ya, karena saya sudah tahu bahwa ya Islam tidak setara dengan Kristen dan tentu saja ya bagi saya tidak mengakui Islam. Ya, mungkin saya akan tinggalkan kekristenan, tapi entah agama apa saya akan pilih. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, ya apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, sampai dia bilang, ya potong jari kelingki. Gitu ya. Nah jadi teman-teman, saya tidak mengatakan bahwa, oke silakan Pak Ustadz, saya akan tunjukkan ayat itu. Ya, semua kata-kata Yesus itu. Tentu saja hal itu tidak dapat ya. Kita tidak dapat karena Yesus kata-kata apa-apa saja yang disampaikannya gitu loh. Nah semua, karena Alkitab katakan tidak semua muat di dalam kitab yang harus ditulis. Ya, sedangkan di pelayanannya saja mulai dari umur 30 tahun sampai ke umur 33,5 tahun sebelum penyalibannya, sebelum kematiannya. Itu tidak bisa dituliskan semua. Kalimat-kalimat ditulis oleh Yesus. Demikian juga tentang Nabi Anda. Ya, misalnya nih saya tanyakan, di mana? Ya, kalau memang Muhammad ini adalah pilihan, ini tentu saja ada nubuatan-nubuatannya sebelumnya. Nah, coba tunjukkan kepada saya di mana nubuatan Nabi Muhammad sebagai nabi dari Arab. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita mencari kesalahan kitab suci yang lain, banyak sekali. Al-Quran banyak juga kesalahannya jika kita cari-cari. Tidak lengkap. Pertama tadi, di mana nubuatan Muhammad. Jangan kutip Injil, jangan kutip Taurat, jangan kutip Taurat. Taurat dan Jabur. Gitu ya. Tapi tunjukkan dalil dari mana, sumber dari mana.
Muhammad itu dinubuatkan sebagai nabi? Itu pertama. Di mana ayatnya Muhammad disunat? Tunjukkan kepada saya. Di mana ayatnya Muhammad itu bertemu dengan Allah? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya bahwa Muhammad itu dijamin masuk surga? Di mana ayatnya bahwa kalau nabi ya pasti dia akan masuk surga, dia pasti akan selamat? Di mana ayatnya bahwa Muhammad menjamin dirinya dia masuk surga? Di mana ayatnya bapak mama daripada Muhammad dan saudaranya, keponakannya misalnya, atau siapapun yang dekat dengan dia, para sahabatnya, ayatnya yang menunjukkan bahwa dia pasti masuk surga? Kalau Anda menanyakan kepada kami, di mana jaminan Yesus Kristus bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan masuk surga? Banyak sekali ayatnya. Yohanes 3, ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Masih banyak ayat. Ya, saya bisa tunjukkan kepada Anda, ya. Bahkan kalau Anda minta seberapa pun, saya bisa tunjukkan kepada Anda bahwa Yesus Kristus menjamin keselamatan orang-orang Kristen. Ya. Dan saya bisa menunjukkan kepada Anda bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia tidak bisa disetarakan dengan Tuhan manapun. Termasuk Tuhan Anda, Ustadz Masud MD. Nah, akan bisa. Yesusku lebih dahsyat. Yesusku luar biasa. Yesusku Allah yang sejati yang menyelamatkan setiap orang percaya kepadanya. Teman-teman sekalian, begini saja ya jawaban kita, karena pertanyaan ini saya katakan tadi bahwa tidak berbobot, tapi perlu ya untuk kita memberikan tanggapan supaya mereka tidak merasa diri paling benar. Dari kalangan awam sampai kepausan tidak bisa menjawab itu. Aduh, sombong sekali. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.